Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana new normal yang sudah Anda alami berapa hari ini saudara-saudara? Selamat datang di Sapaan Gembala episode yang kedua bersama saya Pendeta Winner Pananjaya. Firman Tuhan hari ini dari Keluaran 16 ayat yang pertama hingga yang ketiga saudara-saudara. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudaraku, bangsa Israel juga mengalami situasi new normal. Dari menjadi budak, harus keluar dari tanah Mesir dan akan menjadi tuan di tanah Kanaan. Namun proses perubahan yang tidak mudah ini, new normal yang harus mereka hadapi, jelas menimbulkan pertentangan, membuat mereka bersungut-sungut marah kepada Tuhan. Mungkin Anda juga sempat bersungut-sungut marah dengan situasi new normal di tengah pandemi ini. Keterbatasan-keterbatasan yang terjadi mungkin menghambat Anda usaha, menghambat segala rencana kita. Saya melihat cukup banyak juga, misalnya pasangan yang merencanakan pernikahan di tahun ini menjadi tertunda, dibatalkan. Mungkin Anda punya rencana untuk berpergian ke luar negeri, dibatalkan. Anda mungkin marah, Anda kecewa, Anda bersungut-sungut juga, saudara-saudara. Memang situasi yang baru terkadang membuat kita tidak terima, saudaraku. Mari kita lihat, saudara-saudara, apakah new normal sepenuhnya itu buruk bagi kita? Kalau kita sama-sama refleksikan beberapa waktu ini yang sudah kita lewati, mungkin sudah 3 bulan kita berjalan bersama dengan pandemi ini, saudara-saudara, kita sebetulnya diajarkan jadi hal yang baru, saudara-saudara. Contoh misalnya kita menjadi pribadi yang lebih higienis, menjaga kebersihan, ya, cuci tangan, mandi rutin gitu ya, baju rajin dicuci, menjaga kesehatan tubuh kita. Mungkin kita menjadi orang yang rajin berolahraga, jalan pagi kita rutin. Mungkin kita juga menjaga pola makan supaya kita tidak gampang sakit dan kekebalan tubuh kita semakin kuat, saudara-saudara. Dan mungkin kita belajar juga untuk menjaga jarak satu dengan yang lain, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan yang ada. Dan new normal membentuk pribadi kita mungkin menjadi lebih bersih, menjadi lebih sehat, saudaraku. Not bad saya rasa kalau itu adalah menjadi sisi positifnya, bukan, dari COVID-19 ini. Namun saudara-saudara, tidak sekedar new normal atau adaptasi dengan situasi yang baru yang sedang terjadi, kita juga sedang mengalami reshaping. Istilah ini cukup muncul berapa waktu belakangan ini karena Pendeta Yuas mengutarakannya dalam beberapa seminar menghadapi gereja new normal, saudara-saudara. Kata Yuas adalah yang namanya reshaping itu the better new normal, lebih baik dari sekedar new normal, karena kita mengalami pembentukan, dibentuk, ya, seperti bangkalan batu yang tidak berbentuk, tidak jelas, ketika dipahat oleh seniman patung akan menjadi sebuah karya patung yang luar biasa, di reshape, dibentuk ulang, saudara-saudara. Saya percaya bahwa orang Israel juga mengalami reshaping. Tidak sekedar keluar dan menuju tanah Kanaan, saudara-saudara, tapi dibentuk ulang oleh Tuhan. Pertama yang dibentuk mati-matian oleh Tuhan adalah imannya, saudara-saudara. Jangan kaget, Anda akan membaca di Perjanjian Lama bagaimana orang Israel itu tegar tengkuk, bukan? Itu karena proses pembentukan iman yang tidak mudah. Mereka biasa melihat di Mesir yang namanya patung disembah sebagai Tuhan mereka. Saat ini mereka harus menyembah kepada Tuhan yang nggak ada wujudnya. Maka tidak jarang mereka sering beralih kembali kepada ilah-ilah lain. Ini pembentukan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun dari generasi Israel ke generasi yang lain, saudara-saudara, untuk mengimani Tuhan yang tidak berwujud. Kedua, orang-orang Israel dibentuk secara identitas. Bangsa ini adalah bangsa pilihan Allah, umat Allah. Dibentuk identitasnya, dibentuk budayanya,
di-reshape, dibentuk ulang. Dan Tuhan siapkan sampai bangsa ini memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudara-saudara. Bangsa ini mengalami reshaping sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kita saat ini kita juga sedang di-reshape oleh Tuhan. Cara-cara yang kita gunakan waktu pekerjaan dulu sebelum COVID sudah tidak dapat kita gunakan lagi. Kita harus beralih ke digital misalnya. Kita harus mengubah cara kita berjualan, cara kita berusaha di tengah keterbatasan COVID ini. Kita sedang di-reshape, saudara-saudara. Gereja mengalami reshaping, persekutuan-persekutuan harus beralih ke digital. GKI yang terkenal dengan rapatnya, saudara-saudara, mau nggak mau harus membiasakan yang namanya rapat via Zoom, via Google Meet. Digital, saudara-saudara, mengalami proses reshaping. Dan jangan salah, tidak hanya itu, yang paling esensi bicara soal iman kita, saudara-saudara. Karena kadang kita sebagai orang Kristen begitu terpaku bahwa Tuhan dibatasi oleh tempat dan gereja. Rasanya kalau nggak berjumpa dengan Tuhan di gereja nggak afdol gitu ya. Kita saat ini sedang di-reshape, saudara-saudara, dipaksa untuk ibadah online di depan layar kaca gadget kita. Barangkali ini proses Tuhan juga mau memberitahu kepada kita, mereshape iman kita bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak dapat dibatasi oleh tempat. Tuhan tidak dapat dikungkung, saudara-saudara. Tuhan menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi saat ini, dimanapun kita dapat beribadah. Bahkan mungkin rumah kita adalah tempat ibadah kita saat ini, saudaraku. Itu adalah bagian dari kita di-reshape oleh Tuhan saat ini. Dan saya percaya reshape ini akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan saat nanti gereja dibuka kembali dan kita dapat beribadah kembali, saya percaya bahwa iman kita sebetulnya meskipun ada di rumah, kita juga sedang bertumbuh. Tuhan juga sedang mereshape diri kita. Percayalah, saudaraku, proses ini memang menyakitkan. Proses ini terkadang memang tidak mudah, bikin kita marah. Tapi karya Tuhan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih indah dan yang lebih baik sedang terjadi saat ini. Siapkah kita dan bersyukurkah kita buat setiap karya Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini? Siapkah kita untuk terus dibentuk dan di-reshape oleh Tuhan? Tuhan berkati kita semua. Amin.